Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah Sabitri dengan NIM 080112824296. Mata kuliah algoritma pemrograman di sini menjelaskan tugas algoritma pemrograman yang mana soalnya itu menghitung nilai rata-rata dari sederet bilangan. Jika genap dihitung rata-rata genap, jika ganjil dihitung rata-rata ganjil. Nah, yang pertama yaitu kita mendeklarasikan membuat deskripsi programnya. Yang pertama yaitu memulai program, mendeklarasikan variabel jumlah n untuk menyimpan jumlah total bilangan yang akan dimasukkan oleh pengguna, n untuk variabel sementara untuk setiap bilangan yang dimasukkan, gen atau total genap untuk jumlah dari semua bilangan genap, totgan atau total ganjil untuk jumlah dari semua bilangan ganjil, variabel genap untuk jumlah bilangan genap, variabel ganjil untuk jumlah bilangan ganjil, dan i untuk menghitung loop dalam tipe data integer. Selanjutnya, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah total bilangan atau jum n. Loop berjalan sebanyak jum n kali untuk mengumpulkan setiap bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Jika dimasukkannya adalah 5, maka program akan berjalan sebanyak 5 kali dan baru menghasilkan hasil. Selanjutnya, untuk setiap bilangan yang dimasukkan n, program memeriksa apakah bilangan tersebut genap atau ganjil menggunakan operasi modulus. Jika n genap, n modulus 2 sama dengan 0, n ditambahkan ke total genap dan genap. Jika n ganjil, n ditambahkan ke total ganjil dan ganjil. Increment. Setelah loop selesai, program akan menghitung rata-rata bilangan genap, total genap per genap, dan total bilangan ganjil, yaitu dengan proses total bilangan ganjil dibagi ganjil. Program hanya menghitung dan menampilkan rata-rata jika ada bilangan genap atau ganjil. Jika tidak, program akan memberitahu pengguna bahwa tidak ada bilangan tersebut yang dimasukkan. Selanjutnya, pseudocode. Yang pertama, variabel n dan variabel jum n, total gain 0 untuk dimasukkan ke dalam total gain, 0 dimasukkan ke dalam total ganjil. 0 itu adalah variabel sementaranya, dan 0 untuk variabel genap, 0 untuk variabel ganjil, dan 0 untuk berupa tipe data integer. Begin mulai membaca variabel jumlah n. Jika i kurang dari jum n atau jumlah n, lakukan i ditambah 1 dan baca n. Jika n modulus 2 sama dengan 0, maka total genap ditambah n dan genap ditambah dengan 1. Jika pernyataan if tidak terpenuhi, maka total ganjil ditambah dengan 1, total genap ditambah dengan 1, dan i ditambah dengan 1. Dan program untuk if dan else berakhir. Lanjut ke kondisi. Jika genap tidak sama dengan 0, maka total genap dibagi dengan genap. Else tidak ada bilangan genap. Jika ganjil tidak sama dengan 0, maka total ganjil dibagi dengan ganjil. Jika tidak, pernyataan ganjil tidak sama dengan 0, maka cetak pernyataan tidak ada bilangan ganjil dan program berakhir. Selanjutnya ke flowchart. Flowchart pertama sudah pasti dengan start, menginput n jumlah n berupa tipe data integer, total genap dimasukkan dengan 0, variabel total ganjil dengan juga dengan 0, genap dengan 0, ganjil dengan 0, dan i dengan 1, diinisiasikan dengan 1. Jika i lebih kecil dari jumlah n, jika pernyataan tersebut benar, maka akan lanjut ke proses n merupakan i ditambah 1.
Dan jika n modulus 2 sama dengan 0, jika benar, maka proses total genap ditambah dengan n. Dan genap ditambah dengan total. Nah, jika pernyataan salah, maka akan memproses total ganjil ditambah dengan L, ganjil plus 1. Dan sama-sama akan memproses kembali I sama dengan 1 plus 1. Dan kembali lagi ke kondisi awal, jika hal ini tetap bernilai benar, maka proses akan terus berulang. Jika salah, maka lanjut ke kondisi kedua, yaitu genap tidak sama dengan 0. Jika benar, akan memproses total atau akan menginput total genap dibagi dengan genap, yaitu hasilnya jika salah, maka akan ada teks atau output berupa tulisan tidak ada bilangan genap. Jika benar tadi datang ke total membagikan total genap dan genap, dan selanjutnya pada melanjutkan pada kondisi seterusnya, yaitu ganjil tidak sama dengan 0. Jika benar, total ganjil tidak sama dengan genap. Nah, jika total ganjil tidak sama dengan genap, dan ini menuju prosesnya ke sini, ke N. Ini kurang, kita tambahin di sini seharusnya, dan program berakhir. Jika tidak, maka tidak ada bilangan ganjil dan program berakhir. Selanjutnya kita ke C++, di mana include IOStream merupakan menggunakan header include IOStream berfungsi untuk mengimpor library yang memungkinkan pengguna input dan output berupa sit-in dan sit-out dan lain-lain. Using namespace std menggunakan namespace std agar bisa mengakses elemen-elemen dari standar library tanpa harus menuliskan std.2 kali setiap kali. In-main berfungsi fungsi utama dalam program C++ yang akan dieksekusi pertama kali. Dan integer jum n dan n variabel jum n dan n berupa tipe data integer, dan total gen sama dengan 0, total ganjil sama dengan 0, genap sama dengan 0, ganjil sama dengan 0, dan I sama dengan 1 juga merupakan tipe data integer. Nah, yang berarti jumlah n menyimpan jumlah total bilangan yang akan dimasukkan oleh pengguna. Variabel n merupakan variabel sementara untuk setiap bilangan yang dimasukkan. Gen atau total genap adalah jumlah dari semua bilangan genap. Gan atau total ganjil jumlah dari semua bilangan ganjil. Genap itu berarti untuk jumlah bilangan genap, berapa banyak genap gitu masuk ke dalam variabel genap. Dan begitu juga untuk ganjil, dan I adalah penghitungan loop. Nah, selanjutnya itu masuk ke sit-out, masukkan jumlah bilangan. Nah, dimana jika sit-out masukkan jumlah bilangan, dan ketika ada pengguna yang memasukkan bilangan, akan masuk ke dalam variabel jum n. Nah, dimana sit-out ini menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan jumlah bilangan dan menerima input dari pengguna dan menyimpannya di variabel jum n. Dan will I kurang dari jum itu memulai loop while yang akan berjalan sebanyak jum n kali. Jika 5 kali, maka berulang sebanyak 5 kali, berjalannya sebanyak 5 kali. Jika 3 kali, akan berjalan sebanyak 3 kali. Selanjutnya masukkan bilangan ke I plus 1, di mana menampilkan pesan untuk menerima pengguna memasukkan bilangan ke I plus 1, menerima input dari pengguna dan menyimpannya di variabel n. Nah, pernyataan kondisi memeriksa apakah n adalah bilangan genap atau ganjil menggunakan operator modulus yang dilambangkan dengan persen ini. Nah, selanjutnya jika n genap, n
modulus 2 sama dengan 0, n ditambahkan ke atau total genap dan variabel genap increment. Selanjutnya, jika n ganjil, n akan ditambahkan ke totgen atau total ganjil dan variabel ganjil increment. Dan i++ itu merupakan menambahkan nilai i untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya, if genap tidak sama dengan 0. Nah, di mana memeriksa apakah bilangan genap yang dimasukkan tidak sama dengan 0 gitu. Nah, jika ada menghitung dan menampilkan rata-rata bilangan genap, total genap per genap. Jika tidak ada, akan menampilkan pesan bahwa tidak ada bilangan genap yang dimasukkan, dan kondisi lagi memeriksa apakah ada bilangan ganjil yang dimasukkan atau ganjil tidak sama dengan 0. Jika ada, menghitung dan menampilkan rata-rata bilangan ganjil, total ganjil per ganjil. Jika tidak ada, akan menampilkan pesan bahwa tidak ada bilangan ganjil yang dimasukkan. Mungkin itu saja penyampaian penjelasan per baris program yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.